Sahabat semangat, berita tentang bayi pertama India yang diproduksi untuk menyelamatkan kakaknya menjadi berita utama di negara itu. Kavya Solanki lahir pada Oktober 2018. Saat usianya 18 bulan, sumsum tulangnya diambil. Tulang sumsumnya diambil dan ditransplantasikan ke Abhijit, kakaknya yang berusia 7 tahun. Abhijit menderita thalassemia mayor, gangguan dengan hemoglobin yang rendah dan memerlukan transfusi darah rutin. Teknologi yang digunakan untuk kelahiran Kavya disebut diagnosis genetika praimplantasi. Teknologi ini memungkinkan gen yang menyebabkan penyakit dihilangkan dari embrio. Teknologi ini sudah digunakan di India selama bertahun-tahun. Namun, inilah untuk pertama kalinya dipakai untuk memproduksi bayi yang akan digunakan untuk transplantasi. Dr. Banker mengatakan pihaknya memerlukan waktu 6 bulan untuk membentuk embrio yang cocok dengan Abhijit. Begitu cocok, janin ditanamkan di rahim sang ibu. Sumsum tulang belakang Kavya diambil sebagian dan ditanamkan ke sumsum tulang belakang Abhijit. Kini, bayi Kavya dan Abhijit benar-benar sehat. Banyak yang mempertanyakan apakah bayi perempuan itu memang benar-benar diinginkan atau hanya diciptakan sebagai komoditas medis untuk menyelamatkan kakaknya. Banyak juga yang mempertanyakan apakah langkah seperti ini akan memunculkan bayi-bayi yang dilahirkan untuk tujuan tertentu. Ya, rekayasa genetika sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, di antaranya untuk kepentingan pengobatan medis dan menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Pro dan kontra produk rekayasa genetika masih tetap hangat diperbincangkan atas dasar pertimbangan etika kemanusiaan hingga hukum keagamaan. Belakangan, rekayasa juga ramai dilakukan di berbagai aspek kehidupan. Manusia kini gemar merekayasa teknologi, bahkan tingkah laku mereka sendiri pun direkayasa demi mendapatkan keuntungan tertentu. Lantas, bagaimana umat Islam modern harus menentukan sikap? Bagaimana agar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat sejalan dengan koridor etika kehidupan? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Ini waktunya kita untuk membahas hal-hal yang sedang ramai dibincangkan oleh masyarakat. Di media sosial juga trending dan kita akan membahasnya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bersama saya Dita Ruspendi pemirsa, saya mengajak Anda juga bertukar pikiran melalui media sosial @officialbadartv. Instagramnya jangan lupa di follow ya. Kali ini kita akan membahas yang namanya zaman rekayasa. Jadi zaman ini banyak sekali yang direkayasa ya. Mulai dari tadi sudah kita simak juga melalui informasi pengantar sedang viral nih ya pemirsa. Walaupun bukan di Indonesia, tapi ini cukup hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Jadi seorang anak diproduksi melalui rekayasa genetik dengan tujuan untuk mengobati kakaknya gitu. Jadi kode genetikanya diutak-atik nih sama manusia. Sekarang manusia sudah bisa menjadi tanda kutip seperti Tuhan gitu ya, sudah berhasil menentukan takdir dari bidang kesehatan nih. Bagaimana? Pertanyaannya adalah bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat sejalan dengan koridor etika kehidupan nih. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual ada Nur Atik, Dr. MKes PhD. Pak Nur Atik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Komite Etik Penelitian Kesehatan FK Universitas Pajajaran. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, Pak Dokter. Ini sebelum kita membahas lebih jauh nih, transplantasi atau rekayasa gen. Itu apa sih? Mohon dijelaskan kepada kami yang awam, dokter. Definisi transplantasi sendiri itu artinya gampangnya gitu ya, secara awam pemindahan jaringan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain atau istilahnya pencangkokan gitu. Jadi gampangnya seperti itu gitu. Misalkan kalau seandainya yang paling gampang gitu kan, kalau misalnya ada orang luka bakar gitu, misal di tangan karena dia kelihatan jadi malu.
ya sudah dia pengen kulitnya diganti nih dari kulit yang tidak terlihat gitu. Jadi misalkan dari pahanya kan ketutupan tuh diambil terus ditempelin ke sini gitu, seperti itu. Itu transplantasi yang paling gampang. Atau yang paling sering kan misalkan transplantasi hati, ginjal gitu. Nah cuma ya di Indonesia sendiri ini masih jarang gitu kan kasusnya. Tapi kalau yang kulit yang kecil sih sudah biasa gitu, kita sering mendengar. Sedangkan rekayasa genetik, jadi prinsipnya itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk merubah susunan genetik suatu makhluk hidup gitu. Jadi misalkan Mbak Dita ini susunan genetiknya gampangnya A B C D E F G gitu kan. Nah kita mau rubah nih jadi A, B, C, D, F, G, yang B-nya mau diganti deh, atau B-nya mau dihilangkan gitu, jadinya A, C, D, E, F, G gitu, seperti itu. Nah, sekarang kan kalau misalnya itu dirubah, implikasinya apa gitu. Nah, implikasinya di sini, kalau seandainya memang, sebetulnya implikasinya banyak gitu ya, buat orang-orang basic science atau ilmu dasar, kita pengen tahu nih, ini sebetulnya genetik ini, gen ini fungsinya buat apa sih? Maka kita coba hilangkan. Nanti pada saat hilangkan, yang muncul gejalanya seperti apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya di bidang kesehatan, karena sudah jelas gitu ya bahwa ada sesuatu yang kelainan, maka diharapkan dengan adanya rekayasa genetik ini, entah itu susunan genetiknya dihilangkan atau bahkan ditambahkan, dia jadi kembali normal kembali atau sehat lagi gitu. Pertanyaannya adalah, adakah pedoman etik begitu? Pedoman etik penelitian biomedis pada subjek manusia nih, Pak Dokter, yang diterima secara internasional seperti apa? Ya, tentu ada ya. Kalau misalnya secara internasional itu, karena ya kalau misalnya kita berbicara tentang sejarah riset di bidang kedokteran itu banyak sekali gitu kan, masa kelamnya gitu. Jadi Mbak Dita atau pemirsa yang lain itu pasti pernah dengar gitu kan, waktu zamannya Nazi sendiri itu kan, waktu mereka Perang Dunia Kedua itu banyak sekali gitu apa istilahnya subjek penelitian manusia, para tahanan yang dipakai gitu kan untuk penelitian gitu. Tapi dengan seiring zaman ya manusia itu kan ya harus lebih beretika gitu, sehingga muncul itu kesepakatan dunia yang mencoba melindungi hak-hak para subjek penelitian. Maka yang paling penting di sini untuk penelitian, kita harus pertama para peneliti itu harus respect for person. Jadi maksudnya kita harus menghormati hak-hak para subjek gitu. Jadi nggak bisa tuh mentang-mentang deh subjek penelitian terserah kita para peneliti gitu. Seperti itu nggak boleh gitu. Terus kemudian yang kedua ada istilahnya beneficence. Beneficence di sini maksudnya adalah apa yang akan kita lakukan terhadap subjek itu manfaatnya harus jauh lebih besar dibandingkan kerugiannya gitu. Jadi mengerti ya, maksudnya misalkan kita mau menginjeksikan sesuatu obat ke subjek penelitian. Nah ini kita harus pastikan dulu bahwa efeknya ini akan jauh lebih baik ketimbang rasa yang tidak nyaman pada saat dia disuntik gitu. Seperti itu. Itu beneficence. Dan yang terakhir adalah justice. Justice di sini adalah penelitian yang akan dilakukan ke calon subjek atau ke subjek itu harus bisa dipastikan bahwa ini bersifat adil gitu, baik itu dari apa istilahnya risiko maupun manfaatnya dan juga perlakuannya. Misalkan kita nggak bisa tuh memilih calon subjeknya, ya sudahlah calon subjek dari negara mohon maaf gitu, negara miskin gitu, karena kalau misalnya negara yang sudah well developed atau sudah maju, ini pasti akan susah kita merekrut subjek gitu, merekrut calon peserta penelitian karena mereka kan jauh lebih apa istilahnya mengerti gitu. Jadi ya sudahlah yang tanda kutip yang negara-negara miskin aja karena mereka mah iya aja gitu kata kasarnya gitu. Jadi itu tadi yang paling kita pegang saat ini, apa istilahnya menghormati hak subjek, terus kemudian kita meminimalisir risiko dan memaksimalkan manfaat, dan yang terakhir adalah justice atau berkeadilan gitu, seperti itu. Termasuk juga satu lagi yang saya lupa, mohon maaf saya boleh tambahkan berbicara tentang justice. Nah,
penelitian itu harus jelas ada yang kita sebut dengan post trial access gitu. Jadi misalkan ada satu obat mahal nih, pada saat penelitian kan subjeknya akan dikasih obat tersebut gitu. Padahal obat tersebut kan harus dipakai dalam jangka waktu yang lama. Nah, setelah penelitian selesai, ini nanti si subjek atau si pasien ini bagaimana cara mendapatkan obat tersebut? Padahal obatnya harganya katakanlah satu tablet 500.000 gitu, seperti itu. Nah, ini juga harus difikirkan gitu. Biasanya ya nanti komisi etik akan menilai itu gitu. Bagaimana caranya si subjek atau bahkan negara tersebut bisa mendapatkan akses terhadap pelayanan tersebut. Sama, termasuk juga untuk genetik terapi tadi gitu, seperti itu. Oke. Pertimbangan apa saja sih, Pak Dokter, yang pertimbangan-pertimbangan relevan apa yang bisa dipikirkan seharusnya oleh para pengambil keputusan dalam hal ini para pasien khususnya pada kasus ini? Kalau berbicara tentang pasien gitu ya, prinsipnya adalah, maksudnya saya mencoba memberikan insight buat para pasien untuk memberikan keputusan. Yang pertama adalah dari sisi pasien gitu ya. Yang pertama ya lihat saja dulu gitu. Apakah terapi tersebut itu sudah mendapatkan approval atau persetujuan dari pihak regulator gitu. Jadi dalam artian kalau seandainya memang katakanlah terapi genetik, terus kemudian transplantasi itu memang sudah diizinkan oleh badan yang berwenang, dalam hal ini adalah BPOM atau Kementerian Kesehatan, ya sudah silakan saja gitu. Karena itu dari sisi pasien gitu ya, tapi berbeda nanti apa yang harus dilihat dari sisi pihak regulator gitu kan. Pihak regulasi pasti dia harus lebih detail gitu, karena kan kalau misalnya orang awam akan kesulitan gitu kan untuk menilai ini gimana ya gitu. Tapi ya sudah, percayakan saja apakah ini sudah diterima atau diberikan izinnya bagi pihak regulator gitu. Nah, nanti pihak regulator ini akan berpikir, yang pertama tentu pada saat dia ingin meng-ACC, oke, ini boleh gitu ya, masyarakat boleh mendapatkan terapi tersebut, maka pihak regulator akan melihat evidence-based medisinnya atau istilahnya bukti saintifiknya ada atau tidak. Yang pertama itu. Terus kemudian bukti saintifiknya baik atau buruk untuk pasien. Terus kemudian yang ketiga, apakah betul penelitian ini sudah dilakukan sesuai dengan kaidah saintifik yang benar gitu, kaidah penelitian yang benar. Seperti itu gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, ya tentu masing-masing negara itu memiliki nilai atau value yang berbeda-beda gitu kan. Kayak misalkan kalau misalnya di Indonesia mungkin dilihat gitu, ini ada melanggar norma yang dipercaya di negara kita atau tidak gitu. Seperti itu sih yang harusnya dilihat dari pihak regulasi dan apa yang harus menjadi pertimbangan bagi calon pasien. Terima kasih Pak Dr. Nur Atiek selaku dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FK Universitas Padjadjaran. Terima kasih atas gambarannya Pak Dokter, sehat-sehat selalu. Baik, begitu ya pemirsa ya. Jadi rekayasa genetika, ilmu pengetahuan, penelitian itu boleh dilakukan ya untuk tujuan-tujuan kemaslahatan manusia gitu. Tapi ada batasan koridor-koridornya seperti tadi sudah dipaparkan oleh dokter kita. Kita akan kembali dengan informasi viral lainnya pemirsa. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.